saya ingatkan kembali. Ya, nah ini masalah kontekstualnya adik-adik. Jadi masalah kontekstual ini adalah suatu masalah yang memang cocok untuk diselesaikan dengan metode Wheeler. Kenapa? Coba dianalisis dulu bahwa laju-laju pertumbuhan tikus, pertumbuhan ular itu merupakan PDB rt1. Dimodelkan bentuk itu. Nah sekarang pertanyaannya, pada akhir bulan kedua atau pada bulan kedua, berapakah jumlah tikus dan berapa jumlah ular yang ada di sawah Pak Tono itu? Nah, bantulah Pak Tono dengan menggunakan metode Wheeler. Oke, nah kalau adik-adik mencermati ini, coba apa yang sebenarnya diketahui? Apa yang diketahui adik-adik? Ya tentu yang pertama kita misalkan A, ya. Yang pertama adalah misalkan, oke, di sini saya misalkan A, ya, A sama dengan T0 adalah nilainya 0 karena nilai awal. Terus X0 adalah 20, berarti jumlah, ya, banyaknya tikus pada awal observasi itu 20, Y0 adalah 4, jumlahnya adalah 4. Nah, kita ketahui bahwa H-nya itu adalah sama dengan 1 dan persamaan dx per dt seperti di layar ini menunjukkan laju pertumbuhan tikus. Selanjutnya dy per dt yang di bawahnya menunjukkan laju pertumbuhan ular. Apa yang ditanya dari ini? Yang ditanya adalah berapa laju pertumbuhan tikus dan ular pada bulan kedua. Apa yang ditanya? X2 itu berapa dan Y2 itu berapa? Nah, coba diorek-orek, kan bawa kertas kan, coba orek-orek karena matematika itu perlu tangan bergerak. Oke, coba. Ya, biar tidak berpanjang lebar lagi ya. Nah, Pak Pasek akan mengajak adik-adik, nanti adik-adik cross check ya jawabannya. Nah, diketahui adalah, ya diketahui dx per dt bersama diferensialnya seperti ini. Nah, sekarang ubah dx per dt sudah ya, terus dy per dt persamaannya ini, persamaan diferensialnya. Nah, sekarang apa yang bisa kita olah dari persamaan diferensial yang menunjukkan laju pertumbuhan tikus dan ular ini? Ya, betul. Arahkan ke bentuk umum. Oke. Ya. Nah, substitusi ya, bukan bukan masukan. Jadi substitusi ya, substitusi dx per dt sama dengan f t, x, y sama dengan x1 min y dan y t x, y ini y ya, y x t x, y sama dengan negatif 0,5 y 1 min x ke dalam metode Wheeler. Metode Wheeler kan masih ingat ya adik-adik ya? Nah ini saya berikan lagi metode Wheeler adalah seperti ini. Tadi sudah kita banyak bahas terkait bentuknya. Setelah disubstitusi maka akan menghasilkan suatu persamaan yang di bawah ini. Nah jadi inilah kuncinya adik-adik. Adik-adik hanya sederhana. Bagaimana memodelkan masalah kontekstual itu dalam bentuk persamaan diferensial biasa orde 1. Selanjutnya adik-adik tinggal mengolah, mensubstitusi informasi yang diketahui ke dalam bentuk umum dari metode Wheeler. Nah, dari masalah tikus dan ular ini didapatkanlah ini. Jadi ini yang menjadi kunci. Bagaimana langkah selanjutnya? Sehingga adik-adik hanya cukup mensubstitusi informasi-informasi di awal. T0 sama dengan 0. Berapa X0 nya? Ya X0 nya adalah 20 dan Y0 nya adalah 4. Nah, sekarang ya tentu kita cari karena kan konsepnya ini ada konsep iterasi ya. Pertama T0 nya sudah diketahui. Kalau T nya sama dengan 0 maka X0 nya 20, Y0 nya 4. Nah sekarang untuk bulan pertama misalnya ya T1 ya substitusi. Ketika T1 berarti sama dengan 1, maka X1 nya berapa ya substitusi ke persamaan tadi. Terus Y1 nya berapa ya coba nanti cross check, maka didapatkan negatif 40 X1 dan Y1 adalah 42. Nah setelah mendapatkan ini untuk T2 pada akhir bulan kedua juga sama substitusi ke bentuk umum dan persamaan-persamaan sebelumnya, maka didapatkan dari perhitungan. Nah, dari perhitungan saya, X2 adalah 1600, Y2 adalah negatif 819. Ada dihitung lagi itu, coba dihitung lagi ya, benar nggak Pak Pasek? Gitu ya.
Ya, benar Pak Pasar. Ya, jadi, nah dari informasi ini, saudara cermati, dari jawaban ini, langkah-langkah penyelesaian ini, apa yang dapat kita simpulkan untuk membantu Pak Tono? Yang dapat kita simpulkan adalah pada bulan kedua, laju pertumbuhan tikus naik sebesar 1.600. Positif ya kan? Namun laju pertumbuhan ular menurun sebesar 819. Kalau pada bulan pertama laju pertumbuhan tikusnya negatif 40, berarti menurun 40. Namun laju pertumbuhan ular menjadi naik 42. Itu tentu pakai logikanya ya, karena ini masalah kontekstual. Pada bulan pertama karena ada tikus ya, tikusnya dimakan oleh ular. Tetapi untuk bulan kedua karena sudah habis tikusnya, tentu ularnya apa yang dimakan gitu ya. Kalau berada pada lingkungan itu, maka ularnya mati, menurun. Maka udah mati ya tikusnya naik lagi. Nah itu sebenarnya konteks dari penerapan metode e-learning. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah paham adik-adik? Iya, saya yakin adik-adik paham kalau memang mendengarkan, menyimak penjelasan saya dengan baik. Nah, oke adik-adik, senang saya bisa berbagi kembali dalam mata kuliah metode numerik ini. Semoga adik-adik bisa memahami dengan baik dan nanti mengaplikasikan materi ini dengan baik dalam kehidupan sehari-hari seperti masalah kontekstual yang saya berikan. Semoga adik-adik selalu sehat dan belajar bersemangat dan beraktivitas positif apapun. Akhir kata, Pak Fase mengucapkan banyak terima kasih atas pencermatan dan penyimakannya yang luar biasa dari adik-adik. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di perkuliahan metode numerik lainnya dengan Pak Fase. Salam. Ya, terima kasih.